Oke, kita mulai critical of literature review yang biasa kita sebut juga tinjauan pustaka yang ada di bab 2 dalam suatu skripsi, tesis, atau disertasi. Bab ini menjelaskan bahwa literature review adalah proses memilih dokumen yang relevan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, tentang suatu topik tertentu. Dokumen-dokumen tersebut berisi informasi, gagasan, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu. Tujuannya adalah untuk memenuhi sasaran tertentu atau menyampaikan pandangan tertentu mengenai hakikat topik yang diteliti, serta bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Selain itu, literature review juga menekankan pada evaluasi yang efektif terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang diusulkan. Sebagai contoh di Indonesia, ketika meneliti topik transformasi digital UMKM, peneliti dapat meninjau artikel jurnal dari Kementerian Koperasi dan UKM, laporan Bank Indonesia tentang UMKM, serta data BPS. Semua sumber ini dievaluasi untuk menemukan celah penelitian, memperkuat teori, dan menegaskan arah studi yang akan dilakukan. Dengan demikian, literature review tidak hanya mengumpulkan referensi, tetapi juga menyeleksi, mengkritisi, dan mengkonsultasi langsung dengan penelitian yang sedang dirancang. Fungsi utama dari literature review adalah memastikan bahwa penelitian dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian, peneliti tidak perlu menciptakan roda kembali, melainkan melanjutkan apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Literature review juga membantu melihat suatu masalah dari sudut pandang tertentu, sehingga penelitian memiliki fokus yang jelas. Selain itu, peneliti dapat menemukan variabel-variabel penting yang perlu dipertimbangkan dalam kajiannya. Literature review memperkenalkan istilah-istilah yang relevan, sekaligus memberikan definisi yang digunakan dalam penelitian. Tidak hanya itu, tinjauan pustaka juga menyajikan argumen yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan cara ini, uji empiris menjadi lebih terarah dan hasil penelitian lebih mudah direplikasi. Temuan penelitian pun dapat dikaitkan dengan hasil penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga memperkuat posisi riset dalam komunitas ilmiah. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang kepuasan pelanggan layanan e-commerce dapat mengacu pada studi sebelumnya mengenai kualitas layanan, service quality, kepercayaan, trust, dan loyalitas pelanggan. Variabel-variabel ini sering digunakan dalam penelitian serupa di jurnal nasional dan internasional. Baik, sehingga penelitian memperhatikan teorinya. Sekaligus membandingkan Shopee dan PBI, Shopee, atau Bukalapak. Sumber data dalam literature review sangat beragam, dan masing-masing memiliki fungsi penting untuk memperkuat penelitian. Pertama, buku teks sering menjadi dasar teori yang kokoh, karena berisi konsep-konsep fundamental dan penjelasan sistematis. Kedua, jurnal akademik dan profesional adalah sumber utama karena memuat penelitian terbaru, temuan empiris, serta diskusi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, tesis dan disertasi dapat digunakan karena biasanya berisi penelitian mendalam dengan metodologi yang jelas, meskipun cakupannya lebih terbatas. Keempat, proceeding konferensi juga bernilai karena memuat riset yang sedang hangat dibicarakan, meskipun belum selalu seketat jurnal dalam hal proses peer review. Kelima, naskah yang belum dipublikasikan dapat memperlihatkan ide atau temuan baru, tetapi penggunaannya harus hati-hati karena belum melalui evaluasi ilmiah. Keenam, laporan dari departemen pemerintah maupun korporasi dapat memberikan data resmi dan kontekstual, terutama untuk mendukung kebijakan atau tren bisnis. Ketujuh, surat kabar bisa digunakan untuk melihat fenomena aktual, opini publik, dan isu terkini, meskipun tidak selalu mendalam secara akademik. Terakhir, internet membuka akses ke berbagai informasi, mulai dari publikasi ilmiah, repositori digital, hingga laporan institusi. Namun, perlu kehati-hatian dalam menilai kredibilitas sumber daring. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang ekonomi kreatif dapat menggabungkan buku teks ekonomi pembangunan, jurnal akademik seperti Jurnal Manajemen Indonesia, data dari BPS, laporan tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta artikel berita dari Kompas atau Tempo untuk melengkapi konteks aktual.
Sumber data dalam literatur review sangat beragam, dan masing-masing memiliki fungsi penting untuk memperkuat penelitian. Pertama, buku teks sering dalam proses pencarian literatur, sebagian besar perpustakaan modern kini menyediakan berbagai sumber daya elektronik yang dapat diakses peneliti. Pertama, electronic journals menjadi sumber utama karena menyediakan artikel-artikel ilmiah terkini dalam format digital, lengkap dengan peer review yang menjamin kualitasnya. Kedua, full text databases memungkinkan peneliti mengakses teks lengkap dari berbagai jurnal, buku, atau laporan penelitian, sehingga tidak hanya terbatas pada ringkasan. Ketiga, bibliographic databases berfungsi sebagai katalog yang menyajikan informasi tentang judul, penulis, tahun terbit, serta sumber publikasi. Ini membantu peneliti menelusuri literatur secara sistematis. Keempat, abstract databases menyediakan ringkasan dari berbagai publikasi ilmiah, sehingga peneliti dapat menilai relevansi suatu sumber sebelum mengakses teks lengkapnya. Sebagai contoh di Indonesia, mahasiswa dapat menggunakan portal Garuda, Garba Rujukan Digital, untuk mengakses jurnal nasional, atau melalui layanan Sinta dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, banyak universitas juga berlangganan ProQuest, EBSCO, atau Science Direct, yang dapat diakses melalui perpustakaan digital kampus masing-masing. Dalam mengevaluasi literatur, ada beberapa cara sederhana untuk menilai apakah sebuah sumber relevan dan bermanfaat bagi penelitian. Pertama, judul dapat memberikan gambaran cepat mengenai isi dan fokus dari karya tersebut. Jika judulnya sejalan dengan topik penelitian, maka kemungkinan besar sumber itu relevan. Kedua, abstrak sangat penting karena merangkum tujuan, metode, dan hasil penelitian. Dengan membaca abstrak, peneliti dapat menilai apakah studi tersebut sesuai dengan kebutuhan risetnya. Ketiga, daftar isi atau bab pertama dari sebuah buku membantu melihat struktur dan ruang lingkup pembahasan. Hal ini memudahkan peneliti menilai apakah buku tersebut membahas aspek yang relevan dengan masalah penelitian. Keempat, jumlah sitasi atau seberapa sering karya tersebut dikutip oleh peneliti lain dapat menjadi indikator kualitas dan pengaruhnya dalam bidang tertentu. Sebagai contoh di Indonesia, jika seorang peneliti meneliti efektivitas program Kartu Prakerja, ia dapat menyeleksi literatur dengan membaca judul artikel di jurnal kebijakan publik, mengecek abstrak untuk melihat fokus penelitian, menelusuri daftar isi laporan resmi dari Bappenas, serta melihat jumlah sitasi dari artikel terkait di Google Scholar. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan literatur yang digunakan benar-benar kredibel dan relevan. Dalam mendokumentasikan literatur review, ada beberapa hal penting yang harus ditulis dengan jelas. Pertama, literature review harus memperkenalkan subjek penelitian, yaitu bidang atau topik yang sedang dikaji. Hal ini membantu pembaca memahami konteks penelitian sejak awal. Kedua, literature review perlu menyoroti masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Dengan begitu, terlihat celah atau kekurangan dari penelitian terdahulu yang ingin diisi oleh studi baru. Ketiga, literature review harus merangkum penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sejauh ini, baik dari sisi temuan, metode, maupun kelemahan yang masih ada. Ringkasan ini menjadi dasar untuk menyusun argumentasi mengapa penelitian baru perlu dilakukan. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang adopsi sistem bayaran digital dapat mendokumentasikan literatur dengan cara. Pertama, memperkenalkan subjek yaitu perkembangan fintech di Indonesia. Kedua, menyoroti masalah seperti rendahnya literasi keuangan digital di daerah pedesaan. Dan ketiga, merangkum penelitian terdahulu dari Bank Indonesia, OJK, serta studi akademik tentang GoPay, OVO, dan Dana, lalu menunjukkan bahwa masih ada ruang penelitian terkait perilaku pengguna generasi Z di luar Jawa.